Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi kita di pagi hari ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar bersama di dalam kitab 1 Tawarik di pasal yang keempat, ayat yang ke-9 mulai sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, 1 Tawarik 4 ayat 9 dan ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat ini atau pelajaran saat ini yang telah kita baca ini adalah suatu ayat yang tidak asing mungkin bagi kita. Karena kenapa? Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan mungkin, atau juga mungkin sudah menjadi suatu nyanyian di dalam kehidupan kita. Karena di kebanyakan gereja, di akhir mereka beribadah, lagu ini selalu ada dinyanyikan oleh mereka. Tapi saat ini yang kita mau bahas adalah kenapa Allah atau kenapa Ibu Yabes memberikan nama Yabes kepada anaknya yang telah ia lahirkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau berbicara tentang mengabulkan doa, Allah selalu memberikan atau menjawab doa-doa yang kita naikkan itu selalu tepat seperti apa yang kita minta. Oleh sebab itu Yabes berdoa, dia minta supaya dia selalu Tuhan berkati, Tuhan memperluas daerahnya dia, bahkan Tuhan juga supaya menyertai dia, dan bahkan juga apa yang dia katakan di sini, melindungi dia dari segala malapetaka. Nah, ketika Yabes berdoa seperti itu, Tuhan mengabulkannya. Kalau kita kembali di dalam tokoh-tokoh Alkitab, banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan mengabulkan doanya karena doa mereka sampai kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, kalau kita boleh melihat ketika Ishak berdoa, dia berdoa kepada Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Terus kalimat terakhirnya berbunyi seperti ini, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Dan ada lagi saudara, ini tentang Raja Daud. Di dalam kitab 2 Samuel 24 ayat yang ke-25, firman Tuhan juga berkata, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Dan ada lagi satu lagi saudaraku yang terkasih, ini adalah doa yang mungkin adalah suatu hal yang bagaimana gitu ya. Karena Tuhan menjawab doa-doa dari setiap iblis yang merasuki babi-babi pada saat itu. Kita lihat seperti ini bunyi firman Tuhan. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi yang kiranya 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, puji Tuhan, doa yang pertama yang saya bacakan tadi itu berbicara tentang ketika Ishak melihat istrinya yang belum mempunyai anak. Dia berdoa untuk istrinya tersebut dan Tuhan mengabulkannya. Namun kalau kita boleh pelajari kisah Ishak ini ketika dia mau meminta doa atau ketika sebelum dia berdoa kepada Tuhan, kita melihat banyak hal pergumulan yang dilakukan oleh Ishak. Ada tentang kebencian, ada hal yang lain, bahkan pertengkaran di dalamnya. Namun dia tetap berharap kepada Tuhan supaya istrinya dapat melahirkan anak. Dan firman Tuhan berkata, Allah mengabulkan doanya. Dan kalau kita boleh melihat
doa Raja Daud tersebut ini adalah ketika mereka sedang mengalami tulah yang daripada Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel pada saat itu mereka sedang kena tulah yang daripada Tuhan, raja Israel, raja ini berdoa kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, atau Raja Daud berdoa kepada Tuhan dengan mempersembahkan segala persembahan bakaran, persembahan penghapus dosa, bahkan yang lain-lainnya juga, dan juga mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan menjawab doa Daud. Dan saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang mungkin berbeda dari doa-doa yang sebelumnya. Kalau yang di dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 ini, Yesus menjawab atau mengabulkan permintaan daripada iblis-iblis yang pada saat itu merasuki ada satu orang gila yang pada saat itu ada di Gerasa. Nah, ketika Yesus datang menghampirinya, Yesus melihat ternyata orang itu dirasuki oleh banyak iblis. Nah, pada saat itu iblis ini ketika bertemu Yesus, dia berkata, "Jangan hukum kami, soalnya belum pada waktunya." Nah, dan saat itu juga mereka meminta kepada Yesus, "Tuhan, biarlah kiranya kami pergi kepada babi." Nah, Tuhan menjawab. Dan saudaraku yang terkasih, di ayat pokok ini kita boleh melihat kenapa kita melihat ini Yabes, kenapa dia meminta kepada Tuhan? Karena apa? Pertanyaannya seperti ini, saudara. Kenapa ibunya Yabes memberikan nama Yabes kepadanya? Jawabannya di ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Yabes dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya, nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Artinya, ketika ibu Yabes memberikan nama kepada Yabes, itu ada artinya yang berarti kesakitan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita belajar tentang Yabes lagi, kita boleh melihat arti-arti nama sebenarnya banyak. Dan kenapa? Apa sih sebenarnya tujuan nama diberikan oleh setiap keluarga kita, setiap ibu yang melahirkan kita kepada kita? Itu berarti ada suatu visi atau ada suatu keinginan, kerinduan dari orang tua kita. Benar bukan? Oleh sebab itu, kita akan belajar arti nama Abraham, atau sebelumnya kita pertama kali melihat atau membuka di dalam kitab Kejadian ada nama Adam. Kalau kita melihat di situ arti nama Adam itu dalam bahasa Ibraninya Adamah, yang berarti tanah atau tanah merah. Nah, di sana kita melihat Tuhan mempunyai visi dan membentuk Adam dari tanah dan membuat dia menjadi seorang manusia. Nah, visi Tuhan adalah untuk membuat manusia di dalam dunia dan memperbanyak. Nah, kalau arti nama Abraham itu berbicara tentang bapa dari orang banyak atau bapa dari segala bangsa. Ayub artinya sasaran kebencian atau penderitaan. Azaria artinya yang ditolong Tuhan. Daniel artinya Allah adalah hakimku. Daud artinya pahlawan. Hizkia artinya kekuatan Allah. Samuel artinya tangan Allah. Yakub artinya penipu atau pemegang tumit atau mengikuti, mengejar atau pengganti. Yeskiel artinya kekuatan Allah. Yefta artinya dibebaskan. Yeremia artinya yang dipilih Tuhan. Yesaya artinya keselamatan dari Allah. Yunus artinya burung merpati. Yusuf artinya Tuhan telah menambahkan. Yehuda artinya pujian. Dan banyak lagi teman-teman. Banyak lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kenapa ibu Yabes memberikan nama yang seperti itu kepada Yabes? Padahal sebenarnya kalau dia boleh melihat tokoh-tokoh Alkitab atau tokoh-tokoh agama sebelumnya, bisa saja Yabes diganti atau dikasih nama yang terbaik. Contohnya salah satu dari yang tadi, nama yang seperti Allah adalah hakimku, atau pahlawan, atau kekuatan Allah, atau yang dipilih Tuhan, atau keselamatan yang daripada Allah. Sebenarnya bisa. Tapi kenapa? Nah, karena nama Yabes berbeda, makanya di dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudaraku yang terkasih, arti nama Yabes tadi berbicara tentang kesakitan. Dan ketika nama tersebut
bukan saja nama yang diinginkan oleh orang tuanya, ternyata Tuhan juga mau melakukan sesuatu yang luar biasa melalui nama Yabes ini. Dengan kenapa? Melalui nama Yabes ini kita dapat belajar, ternyata nama kita yang mungkin tidak terlalu baik, asalkan kita yang baik membuat hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan terus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, arti nama di dalam kehidupan kita bukanlah menjadi suatu patokan untuk Tuhan menjawab doa kita. Arti nama di dalam kehidupan kita bukanlah suatu fokus utama kita untuk menjalani kehidupan. Namun, saudara, ketika kedekatan kita atau hubungan kita dengan Tuhan adalah suatu titik utama di dalam kehidupan kita, dan saat itu ketika kita benar-benar terus berharap kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, kalau kita lihat contohnya, nama Yabes ini adalah suatu hal yang memang tidak diinginkan oleh Yabes sendiri. Namun kita melihat setiap hari, mungkin di ayat ini tidak dicatat, tapi saya boleh mungkin artikan sedikit. Arti nama Yabes, Yabes juga mengalami setiap hari mungkin dibully oleh saudara-saudaranya, tapi dia dispesialkan oleh ibunya, dan Tuhan selalu ada bersama Yabes. Buktinya di ayat yang 10 tadi, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa Yabes. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi pelajaran, inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita, untuk selalu kita berada di dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.